CNN Indonesia Breaking News. Saudara, aksi teror terjadi di Gereja Katolik Santo Yosef Jalan Dr. Mansur Medan, Sumatera Utara Minggu pagi. Menurut saksi mata, teror terjadi ketika Pastor Albert Pandingan hendak berkhotbah di depan mimbar. Seorang pria menghampirinya dengan membawa sesuatu berupa tas, pipa, dan juga sebilah pisau. Dari tas keluar percikan api yang melukai tangan kiri Pastor Albert. Sementara ini, tim Gegana Polres Medan masih melakukan sterilisasi yang ada di lokasi. Pelaku teror berhasil ditangkap, polisi masih menyelidiki apa motif dari kekerasan tersebut. Kita saat ini sudah tersambung via telepon dengan koresponden Ian Prabudi yang ada di Medan, Sumatera Utara. Ian, bagaimana kondisi di sana saat ini, Ian? Ya, saat ini di lokasi warga masih banyak yang mendatangi lokasi untuk melihat situasi atau kondisi lokasi saat ini. Mereka ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di lokasi tersebut. Namun pihak kepolisian, tim Gegana dari Satuan Brimob Polda Sumatera Utara sudah melakukan sterilisasi di lokasi dan kondisi keamanan di lokasi dinilai sudah terkendali. Ya, sejauh ini bagaimana dengan jemaah yang lainnya yang sedang beribadah di sana tentunya? Ya, kejadian ini terjadi sekitar pukul 8. Saat itu memang Pastor Albert sedang melakukan khutbah ibadah pagi di Gereja Katolik Santo Yosef di Jalan Dr. Mansur Medan. Dan tiba-tiba menurut keterangan sejumlah saksi yang mengikuti khutbah tersebut, pelaku saat itu juga berada di lokasi dan mengikuti khutbah, namun kemudian dia mencoba menyerang pastor dengan pisau dan juga membawa sebuah benda yang diduga merupakan bom rakitan. Namun saat akan melakukan aksinya, para jemaah berhasil mengamankan pelaku dan saat ini pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Karena aksi tersebut, si pendeta Pastor Albert ini sempat mengalami luka di tangannya dan akhirnya ibadah pagi tersebut harus diundurkan karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Saat itu tim Gegana langsung melakukan sterilisasi di lokasi. Yang sejauh ini apakah sudah dapat diketahui siapa yang melakukan hal tersebut dan juga motifnya apa? Ya, dari pihak kepolisian belum mengeluarkan keterangan secara resmi, namun memang sudah beredar di sejumlah informasi yang menyatakan bahwasannya pelaku melakukan hal ini karena merasa tersinggung atau terhina. Tidak jelas memang apa yang menyebabkan dia merasa tersinggung atau terhina, namun informasi yang beredar seperti itu. Dan identitas pelaku juga sudah diketahui, inisialnya adalah IAH. Tentu kita masih menunggu informasi resmi dari pihak kepolisian karena memang informasi yang beredar ini belum bisa terkonfirmasi secara resmi. Diketahui juga pelaku memiliki KTP atau kartu tanda penduduk, namun ini diduga juga palsu dan tidak bisa dipastikan status dari pelaku ini sebenarnya. Yang tadi Anda mengatakan bahwa pelaku tersinggung seperti itu. Apakah dari tersinggung itu dia merupakan adalah jamaah yang memang biasanya melakukan ibadah di tempat tersebut? Dan apakah ada pihak ataupun keluarga yang mengetahui siapa si pelaku ini sendiri? Ya, sampai saat ini para saksi tidak mengetahui, artinya para jemaat yang hadir di lokasi belum bisa mengidentifikasi sebenarnya siapa pelaku, karena tidak bisa dipastikan apakah dia memang jemaat di gereja tersebut ataukah bukan anggota dari jemaat, karena memang informasinya sangat minim sekali. Saat ini pelaku masih diamankan di kantor kepolisian sehingga tentu belum bisa digali informasi apa sebenarnya yang menjadi latar belakang pelaku melakukan aksi tersebut. Sampai saat ini kami juga masih menunggu informasi resmi dari pihak kepolisian karena pihak kepolisian pasti masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang sudah ditangkap. Ya, bagaimana kondisi gereja saat ini dan bagaimana pula dengan jemaat? Apakah ada penjagaan yang lebih ditingkatkan lagi? Apakah ada jalan yang ditutup atau bagaimana, Ian? Ya, sampai saat ini situasi sudah terkendali. Memang tentu ada sejumlah aparat yang melakukan penjagaan karena tadi juga sudah dilakukan proses sterilisasi untuk memastikan bahwa tidak ada bom atau benda lainnya yang membahayakan
jemaat di sekitar lokasi. Sampai saat ini masih berjalan normal, hanya saja memang warga banyak mendatangi lokasi untuk melihat atau mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi, sehingga lokasi ini cukup padat oleh warga. Ian, bagaimana dengan kondisi pastor saat ini? Apakah dibawa ke rumah sakit kah atau hanya bisa dikatakan rawat jalan saja? Ya, Pastor Albert ini terluka di bagian tangannya. Tidak saat ini saya belum mendapatkan informasi apakah pastor tersebut dibawa ke rumah sakit. Namun kalau melihat kondisinya, sepertinya artinya tidak terlalu parah, hanya terluka di bagian tangan, dan saat ini mungkin sedang dilakukan perawatan terhadap yang bersangkutan. Yang bisa Anda jelaskan sedikit bagaimana kondisi gereja selama ini? Apakah gereja tersebut berada di pusat kota dengan penduduk yang padat seperti itu, atau bagaimana, Ian? Bisa Anda jelaskan sedikit? Ya, gereja berada di Jalan Dr. Mansur, dan Jalan Dr. Mansur ini merupakan letaknya tidak terlalu jauh dari pusat kota. Di situ juga terdapat sebuah Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri di Sumatera Utara, sehingga memang jalanan Dr. Mansur ini termasuk jalanan yang cukup padat. Di sana banyak aktivitas mahasiswa karena memang lokasinya sangat berdekatan dengan kampus, sehingga selain itu juga pusat jalan ini juga menjadi salah satu pusat berkumpulnya kaum muda. Artinya banyak di situ lokasi kuliner, lokasi tempat makan, dan lokasi lainnya khususnya yang identik dengan anak muda karena memang sangat berdekatan dengan kampus, sehingga memang ini bukan lokasi ini bukan kategori lokasi yang berada di pinggiran, tapi lokasinya berada termasuk di pusat kota. Yan, sejauh ini memang Medan juga termasuk tempat yang bisa dikatakan aman seperti itu. Apakah sebelumnya memang sudah pernah ada teror juga di tempat tersebut? Ya, untuk di gereja yang sama, mungkin belum, sepengetahuan saya, belum pernah terjadi aksi teror serupa. Namun memang beberapa tahun lalu pernah terjadi aksi teror bom juga di Kota Medan, di gereja. Namun kalau kita gambarkan kondisi beberapa tahun terakhir, kondisi kehidupan umat beragama di Kota Medan tergolong baik saja. Artinya belum pernah ada singgungan antara umat beragama di Kota Medan, karena memang kerukunan cukup terjaga di sini. Semua bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Tentu untuk kasus ini perlu didalami lagi apa yang menjadi motif sang pelaku, sehingga aksi teror serupa bisa dicegah terjadi kembali atau tidak melebar ke masyarakat yang lain. Namun selama beberapa tahun terakhir kondusivitas kehidupan beragama di Kota Medan cukup terjaga dan cukup baik. Demikian. Yang bisa Anda jelaskan kembali, mungkin ada pemirsa yang baru bergabung bersama kita, bagaimana kronologis dari kejadian ini? Jam berapa mulai terjadinya dan bagaimana terjadinya hal ini? Ya, menurut keterangan sejumlah saksi, kondisi kejadian ini terjadi sekitar pukul 8 pagi saat Pastor Albert S. Pandingan melakukan khutbah di Gereja Katolik Santo Yosef di Jalan Dr. Mansur. Kemudian selanjutnya tiba-tiba sang pelaku yang duduk di baris ketiga saat pastor melakukan khutbah, kemudian tiba-tiba mengejar dan menghampiri pastor tersebut, kemudian menyerang dengan pisau, dan sang pelaku juga membawa sebuah benda yang diduga bom rakitan dengan pipa berwarna kuning. Namun aksi tersebut berhasil digagalkan oleh sejumlah jemaah. Kemudian pihak kepolisian juga langsung datang ke lokasi untuk melakukan sterilisasi dan juga menangkap pelaku. Dan saat ini pelaku sudah diamankan, dan informasi yang saya terima, pelaku dibawa ke kepolisian sektor Sunggal
namun memang belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian dan info-info yang beredar ini masih berdasarkan keterangan para saksi dan juga info yang beredar dari secara tidak resmi di sejumlah jejaring sosial. Dan sampai saat ini memang konfirmasi dari pihak kepolisian masih ditunggu membenarkan kondisi ini, dan juga tentu pelaku juga karena ditangkap tidak bisa dimintai keterangannya, sehingga informasi yang beredar baru informasi yang dikumpulkan dari sejumlah saksi. Sementara itu beredar juga seperti yang tadi saya sudah laporkan juga, pelaku berinisial IHAH, dan dari pelaku diamankan KTP yang diduga juga palsu dan juga sebuah simbol keagamaan, namun tidak bisa dirinci karena memang ini baru informasi yang beredar di jejaring sosial. Demikian. Yang terakhir, bagaimana kondisi situasi di sana saat ini? Bagaimana pula dengan pengamanannya? Ya, seperti yang tadi saya laporkan juga, pihak Gegana sudah melakukan sterilisasi dan menurut pihak kepolisian situasi di lokasi sudah bisa terkendali. Artinya dari petugas yang ada di sana sudah menyatakan bahwasannya situasi sudah terkendali, dan saat ini juga banyak warga yang mendatangi lokasi untuk melihat dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di lokasi, sehingga lokasi saat ini memang cukup padat oleh warga. Demikian. Baik, Yan, terima kasih atas laporannya. Informasi terkini tentang insiden serangan di sebuah gereja di Medan akan kami sampaikan lebih lanjut. Untuk itu tetaplah bersama kami di CNN Indonesia. CNN Indonesia Breaking News.